Baik, kita jumpa lagi di seri pemrograman Omron. Kali ini kita akan membahas mengenai instruksi aritmetik pada pemrograman Omron. Langsung kita buka cek programmer. Kemudian kita buka file new. Kemudian di sini kita berikan nama device-nya PLC gitu ya. Kemudian tipe PLC-nya kita menggunakan CC1M dengan CPU 22. Kemudian network type-nya tetap kita pakai toolbus ya, bukan modbus, toolbus. Nah, itu. Instruksi aritmetik itu apa? Instruksi aritmetik itu instruksi matematik ya, di mana digunakan instruksi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, nanti kita akan mencoba untuk menggunakan instruksi-instruksi tadi di dalam program ladder yang akan kita buat. Gitu. Baik, kita coba dulu untuk yang operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan seperti biasa kita menggunakan normally open untuk mengaktifkan dari fungsi penjumlahnya. Kita kasih alamat 0,0. Kemudian kita panggil di sini function ini ya. Kalau penjumlahan langsung ini plus, kemudian penjumlahan langsung plus gitu ya. Penjumlahan plus gitu, kemudian nanti ini apa? Kita langsung ke alamat memori yang akan kita pakai untuk menyimpan ya, menyimpan atau mengoperasikan. Jadi nanti ada 3 alamat. Satu alamat alamat bilangan pertama, kemudian yang kedua alamat bilangan kedua, yang ketiga adalah alamat hasil. Nah, kali ini kita akan menggunakan alamat D0 ya. Untuk alamat bilangan pertama. Kemudian D2 digunakan untuk bilangan ketiga. Kemudian D4 kita gunakan sebagai alamat hasilnya. Oke. Kemudian kita langsung coba ya. Nah, kita langsung coba. Nah, D0 masih 0, D2 masih 0, D4 masih 0. Kita isikan dulu pada alamat-alamat memori yang telah dipakai. Ini alamat memori D. Kemudian kita menggunakan desimal ya. Misalkan di sini D0-nya kita isikan berapa? D0-nya kita isikan nilainya misalkan 10 gitu ya. Oke. Kemudian D2-nya kita kasih nilai berapa? 30. Nah, kemudian nanti D4 akan menghasilkan berapa? Jika
push button atau saklar normally open ini kita aktifkan. Coba ya. Jika kita aktifkan, nah, maka akan menghasilkan 40. Nah, 10 tambah 30 sama 40. Kita lihat di alamat memorinya. Apakah DD4 dan 40? Ah ya, 40 ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk operasi aritmetik yang lainnya. Kita pakai alamat 01. Oke. Kemudian di sini setelah penjumlahan pengurangan, alamatnya di D, karena D0, D2 dan D4 sudah terpakai. Kita pakai misalkan D berapa? D10, kemudian D15, D15, dan hasilnya kita tampung ada di D20, misalkan D20. Oke. Nah, kemudian kita langsung coba ya. Kita langsung coba untuk operasi pengurangannya. Nanti D10 akan kita berikan nilai D10. Kita ini dulu. D10 ya. D10 kita kasih nilai misalkan 70. Kemudian D15 kita kasih nilai 25. Nanti ada berapa 70 dikurangi 25 ya. Harusnya nanti sama dengan 45 ya. Kayaknya kita aktifkan. Kita coba. Nah, 45. Jadi di sini D20 sama dengan 45. Oke, kita lanjutkan untuk proses aritmetika yang ketiga. Kita kasih alamat di sini 0.2. Kemudian ini adalah perkalian. Perkalian dengan tanda bintang. Kita kasih alamat ini D30. Kemudian di sini D35. Kemudian hasilnya ada di D40. Oke. Kita langsung coba ya. Kita langsung coba alamatnya di D30, D35 dan D40. Oke, kita langsung ke memori ya. Kita monitor dulu. Nah. Oke, kita ke alamat D30. Nah, D30 kita kasih nilai perkalian ya. Misalkan di sini berapa? Misalkan 25, kemudian D35 nya kita kasih nilai 5 gitu ya. Dan nanti D30 hasilnya berapa? D40 maksudnya ya. D40 hasilnya berapa? 25 dikalikan 5 sama dengan 125 ya. Nanti hasilnya seperti itu ya. Kita coba. Nah, di sini D30 25, D35 5, 25 kali 5 125. Baik, kita lanjutkan lagi di ini apa? Di aritmetika yang terakhir, yaitu ada di
pembagian. Nah, di pembagian ini nanti kita coba kita kasih alamat untuk pemicunya ada di 0,3. Kemudian pembagian tandanya adalah garis miring, kemudian D50 ya. Kemudian untuk bilangan keduanya di D55, hasilnya ada di D60 ya. Kasih di masing-masing ini ya. Oke, selanjutnya kita coba langsung. D50 nanti kita isi berapa, D55 kita isi berapa, dan nanti hasilnya ada berapa gitu ya. Oke, kita langsung aktifkan. Kita D50 dulu. 50 misalkan sini kita isi 120. Kemudian 55 ya, D55 ada di sini. Ini kita kasih nilai misalkan 60 ya. Atau 60 aja ya, 60. Jadi nanti 120 dibagi 60 sama dengan 2 gitu ya. Oke. Coba kita sekarang aktifkan di sini. Kita aktifkan. Nah, 120 kita dibagi 60 sama dengan 2. Nah, gitu ya. Oke. Kali ini kita sudah mencoba untuk membuat proses aritmetika penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian, namun ada di bilangan bulat atau bilangan ini ya, bilangan tidak pecahan. Nah, nanti kita coba kalau bilangannya ini adalah berbentuk pecahan atau floating point, nanti seperti apa. Nah, kita coba dulu. Kita ini dulu ya. Kita delete dulu aja di sini. Kemudian di sini juga kita delete. Kemudian di sini juga kita delete. Di sini juga kita delete. Oke. Sama tetap ya. Kita masih menggunakan normally open untuk mengaktifkan fungsi dari aritmetika ini. Kita kasih alamat 00. Kemudian kita kasih pakai ini proses penjumlahan dengan bilangan pecahan. Nah, itu ya. Atau floating, bentuk floating point. Nah, kalau floating point ini gimana? Berarti instruksinya ini lambang penjumlahan, kemudian angkanya adalah floating, kemudian ada di memori berapa? Misalkan ada di memori D100 gitu ya. Di D100, kemudian alamat pembilang kedua yaitu di D101. Kemudian alamat hasilnya, nah hasilnya itu ada di D berapa? D102 gitu ya. Ini misalkan seperti itu. Nah, nanti kita lihat apakah bisa nanti floating. Pasti nanti hasilnya bisa tadi ya gini ya. D100 kita isi, D101 kita isi, D102 nanti hasilnya. Apakah bisa? Nah, gitu.
bilangannya harus floating. Nah, gitu. Kita coba dulu ya. Nah, floating ya. Kalau floating ini biasanya kalau floating ini memerlukan dua alamat atau ini memerlukan satu word ya. Oke, kita coba alamat D, kemudian karena nilainya floating kan. Nah, floating di alamat 100 ini ya. Di alamat 100. Kita coba aja. Nggak apa-apa, dicoba. Misalkan nilainya berapa? Nilainya 1,5. Nah, nggak mau kan? Nah, karena nilainya masih bilangan desimal bulat. Nah, kita kasihkan. Nah, floating point ini ya. Nah, gitu. Jadi 100 mana 100? 100 ini. Nah, ini maksudnya ada angka di sini 0,0000 pangkat plus 0 3 kali. Nah, ini maksudnya adalah E-nya adalah 10 pangkat gitu ya. Nah, gitu. Kita isi misalkan di sini kita isi misalkan berapa? 0,000525. Nah, nanti di dalam penulisannya di memori akan tertulis 5,25 kali 10 pangkat min 3. Nah, gitu ya. Artinya nanti ada E min kemudian ininya adalah di posisi ketiga. Kita coba. Nah, ini kan 3 gitu kan. 5,25 kali E pangkat 10 min 3. Kemudian ini kan tadi di D100 ya. Terus kemudian ada di alamat D1. Nah, D1 tidak bisa karena karena nilai floating ini memerlukan ada dua alamat itu ya. Nah, ini kelihatan kan? Nah, kalau floating ini memerlukan dua alamat itu. Nah, sekarang kita ubah lagi. Nah, programnya. Nah, di sini alamatnya harus di D100 kemudian D102. Nah, kemudian hasilnya ada di D104. Nah, seperti itu. Oke, kalau begini nanti mau gitu hasilnya ya. Kita coba lagi. Oke, di sini masih ya 0,00525 ya. Nanti ditambah berapa gitu ya. Nah, ini nah, ini 100 di 5,25 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian ditambah di sini nanti adalah 1,035 misalnya. Kalau 1,035 maka akan tertulis di situ tetap seperti ini karena di memori di sini tertulisnya adalah di depan koma itu aja adalah satu bilangan saja. Nah, ini tetap kan. Nah, nanti hasilnya ada menjadi berapa kalau kita proses penjumlahan. Nanti kita lihat. Oke, kita langsung proses ya. Kita langsung proses. Oke, setelah diproses ya, setelah diproses di penjumlahan 0,0025 ditambah 1,035 sama dengan adalah
1,04025. Nah, ini hasilnya ini ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau menggunakan float itu bilangannya atau alamatnya akan maju satu alamat. Nah, jadi yang satu pecahan ini memerlukan dua alamat, yaitu atau double word ya, karena dalam satu alamat ini kan ada 16 bit ya. Oke, kita langsung coba lagi di pengurangan ya. Di pengurangan, nah, bagaimana pengurangan kalau menggunakan floating point? Nah, ini tetap ya 0,1. Kemudian di sini pengurangan, kemudian F, kemudian alamatnya ada di mana? Di D 110 ya. Kemudian bilangan kedua ada di D 115, D 114 gitu aja ya. D 114, kemudian alamat hasilnya ada di D 118. Oke. Nah, kita coba langsung. Nanti hasilnya berapa. Oke, kita langsung ke memorinya. Nah, itu di situ ada di 110. Nah, 110 ada di sini. 110 kita kasih misalkan 1,075. Misalkan gitu ya. Bilangan pertamanya. Kemudian bilangan kedua ada di D114. Nah, ada di sini. Nanti hasilnya ada di sini. Itu bilangannya berapa? Ada di 0,0035 itu ya. Dikurangi 0035. Oke. Jadi 1,0755 kali 10 kali ya 1,0755 dikurangi 3,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, nanti hasilnya ada berapa nanti di ini ya, di alamat memori 118 ini. Oke, langsung kita eksekusi di sini, kita on kan. Nah, hasilnya adalah 1,072 ini ya. Hasilnya adalah 1,072. Nah, itu ya. Hasil dari pengurangan ini tadi. Baik, kita lanjutkan untuk proses aritmetika berikutnya, yaitu adalah perkalian. Nah, perkalian tetap kita pakai alamat 0,2. Oke, kita pakai perkalian bintang F. Kemudian alamatnya berapa? Alamatnya ada di D120. Kemudian alamat pengali keduanya adalah D124. Kemudian hasilnya ada di D128. Seperti itu. Oke, langsung kita coba untuk ini ya. Kita coba untuk menghitungnya. Oke, kita langsung ke memorinya ya. Nah, ke memorinya.
memorinya ada di 120, 124 dan 128 di sini ya. Nah, ini kita coba pengali. Kita kalikan 1,875 ya. Oke. Kemudian dikali dengan 2,675. Nah, nanti hasilnya berapa gitu ya. 1,875 dikalikan 2,675. Nah, nanti hasilnya ada berapa nanti sini? Kita coba kita jalankan. Oke, hasilnya adalah 5,015625 kali 10 pangkat 0. Nah, itu ya. Nah, ini E00 ini kali 10 pangkat 0 atau sama dengan 5,015625. Nah, itu ya. Iya, kalau perkalian nanti seperti itu. Yang perlu diperhatikan hanya ini aja ya, pengalamatannya. Kalau bilangan pecahan atau bilangan bilangan bukan bulat, bilangan yang ada nilainya di belakang komanya, maka pengalamannya itu memerlukan dua alamat. Nah, dimana di sini misalkan 0 dengan 1, 2 dengan 3, 4 dengan 5, 6 dengan 7 dan 8 gitu ya. 8 dengan berapa nanti? Nah, gitu. Jadi ada dua alamat gitu ya. Oke, kita langsung berikutnya di uji coba terakhir untuk bilangan float, yaitu proses pembagian bilangan float ya. Selain memori yang digunakan selain memori D, itu bisa menggunakan alamat CIO ya. Nah, itu alamat CIO bisa digunakan. Ini bagian F, kemudian D berapa nih? Kita ambil misalkan D 130, D 134, D 138 misalkan. Bagian ya. Oke, kita langsung jalankan di sini. Kita coba melihat hasilnya. Misalkan ini ya, tetap di memori D, kemudian tadi di alamat 130 ada sini. Nah, 130 kita bagi ya, misalkan 3,4567 misalkan gitu ya. 3,4567. Oke. Kemudian dibagi 0,0125 misalkan seperti itu. Oke. Nah, kita 3,4567 dibagi 1,25 kali 10 pangkat min 2. Nanti hasilnya berapa? Nah, lihat sini. Oke, kita lihat di alamat memori 138, D138, yaitu hasilnya adalah 2,76536 kali 10 pangkat 2. Nah, itu. Atau sama dengan 276,536. Nah, gitu ya hasilnya. Oke. Jadi kita sudah mencoba untuk melakukan operasi aritmetika pada pemrograman ladder di
Omron, di PLC Omron. Jadi kalau menggunakan bilangan bulat saja tanpa ada ini ya, tanda F di mana F ini adalah untuk menunjukkan operasi floating point gitu ya. Demikian untuk demo atau penjelasan mengenai operasi aritmetika pada pemrograman ladder di PLC Omron. Ditunggu lagi untuk video-video yang lain pada channel ini. Terima kasih.